Dewa menatap seluruh keluarga Wisnu dengan tajam. Juga pada sosok pria asing yang ikut hadir bersama mereka, membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut bergidik ngeri kecuali Ara. Menantuku, apa maksudnya ini? Tanya Mary dengan tidak terima sambil melempar surat yang dipegangnya ke atas meja. Sebuah surat gugatan cerai yang datang kemarin sore yang membuat Vivian menangis selama semalaman. Dewa sendiri hanya menatap surat tersebut tanpa ada niatan untuk membukanya, karena dia tahu betul apa isi surat tersebut. Kami tidak terima ini. Bagaimana bisa kau menggugat cerai Vivian? Ingat, kalian baru menikah beberapa bulan. Mau ditaruh di mana wajah kami jika kalian bercerai secepat itu? Ucap Mary dengan penuh emosi. Bagaimana tidak emosi saat putri kesayangannya akan diceraikan begitu saja, hanya karena pria itu lebih tertarik pada anak angkatnya. Padahal jelas-jelas Vivian lebih cantik dan lebih segala-galanya dari Ara. Bahkan Vivian berasal dari keluarga yang jelas, tidak seperti Ara yang tidak diketahui asal-usulnya. Menggugat cerai? Bekik Ara dengan terkejut, bahkan sampai menutup mulut dengan kedua tangannya. Ya, Dewa menggugat cerai Vivian, ujar Mary dengan tatapan penuh kebencian pada Ara. Karena anak angkatnya itu sudah membuat rumah tangga putri kandungnya berantakan. Jika saja dia tahu dengan mengangkat Ara akan membuat nasib putri kandungnya menderita, maka Mary tidak akan pernah mengangkat Ara meskipun hanya untuk dijadikan seorang pelayan. Dan semua itu karena Wisnu menggenggam tangan Mary untuk menghentikan ucapan istrinya tersebut, agar tidak membuat rencana mereka berantakan. Tuan, apa itu benar? Anda menggugat cerai Kak Vivian? Tanya Ara masih dengan terkejut. Sungguh dia tidak ingin sampai Vivian dan Dewa terpisah, karena itu artinya Ara akan benar-benar terjebak dalam pernikahan kontrak bersama pria tersebut. Dewa hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ara, karena fokusnya sejak tadi ada pada keluarga Wisnu. Sebelum kami menikah, ada beberapa kesepakatan yang udah disanggupi oleh putrimu. Dan saat kesepakatan itu dilanggar, otomatis aku akan menceraikannya. Bukan begitu, Vivian? Tanya Dewa dengan datar, namun aura dingin penuh ketegasan mulai terasa di sekitarnya. Tapi aku tidak melanggar kesepakatan kita. Vivian membela diri. Sementara Dewa hanya tersenyum sinis tanpa menanggapi pembelaan dari Vivian. Jadi begini menantuku, Wisnu yang sejak tadi diam kini ikut bersuara karena melihat istri dan putrinya udah terbawa emosi. Kedatangan kami kemari hanya ingin bertanya apa benar kau ingin menceraikan Vivian? Apa tidak bisa dipikirkan ulang? Tidak, jawab Dewa dengan singkat dan tegas. Sayang, masa kau ingin menceraikan aku begitu saja? Vivian mulai menangis dengan tidak terima, karena cita-citanya menjadi seorang nyonya besar keluarga Arbeta Lenyap Soda. Dan bukan hanya itu saja. Jika Vivian benar-benar berpisah dengan Dewa, otomatis dia akan kehilangan pria yang sangat dicintainya. Dan semua itu karena seorang Ara, anak yang dipungut oleh kedua orang tuanya dari panti asuhan. Apa benar-benar tidak ada kesempatan kedua untuk putriku? Wisnu kembali bertanya. Tidak ada. Dewa pun menjawab dengan tegas untuk kedua kalinya. Baiklah, jika itu keputusanmu, maka kami akan terima. Mendengar jawaban Wisnu yang menerima begitu saja gugatan cerai untuk putrinya, membuat seorang Dewa menajamkan instingnya dengan apa yang sedang direncanakan keluarga tersebut. Karena dia tahu betul bagaimana seorang Wisnu dan Mary yang penuh dengan kelicikan. Kalau begitu, kami akan pergi dengan membawa Vivian dan juga Ara. Ara yang terkejut menatap pada Dewa yang duduk di sampingnya, sementara pandangan Dewa hanya lurus tertuju kepada Wisnu. Tapi kalian tidak bisa membawa Ara pergi, ucap Dewa dengan penuh penekanan di setiap katanya. Kini dia mulai tahu apa yang sedang direncanakan Wisnu, dan sepertinya mereka akan mempergunakan Ara untuk menggagalkan perceraiannya dengan Vivian. Kenapa tidak bisa? Ara adalah putri kedua keluarga Wisnu dan tercatat sah meskipun dia hanya seorang anak angkat, ucap Wisnu dengan tersenyum sinis. Jadi sudah seharusnya Ara kembali tinggal bersama keluarganya. Terlebih kakaknya sudah tidak lagi tinggal di mansion ini. Dewa yang semakin tersulut emosi kini mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ara, cepat kemasi semua barang-barangmu, dan kau juga Vivian.
ucap Mary karena melihat Dewa diam saja tidak berkutik. Ara yang bingung karena tidak tahu harus melakukan apa, hanya diam sambil menatap pada Dewa dengan penuh tanya. Kalau seandainya dia bisa memilih, tentu Ara ingin kembali ke keluarga Wisnu daripada tinggal bersama Dewa. Selain dia tidak suka hidup bersama pria itu yang selalu memaksakan kehendaknya, Ara juga tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan kontrak pernikahannya dengan Dewa. Karena kontrak itu hanya akan mengikatnya, di mana dia harus mengandung anak pria itu, lalu diceraikan dan dipisahkan dengan bayi yang akan dilahirkannya nanti. Kenapa kau diam saja? Ayo cepat! Vivian yang udah sedari tadi berdiri dari tempat duduknya, menghampiri Ara, lalu menarik adik angkatnya tersebut. Lepaskan dia. Dewa menarik lengan Ara dengan mendorong Vivian, lalu menyembunyikan istri keduanya itu di belakang punggungnya, membuat Vivian terkejut sampai Wisnu dan Mary beranjak dari tempat duduk mereka. Menantuku, kau tidak berhak untuk menahan Ara tetap tinggal di sini. Wisnu mulai terbawa emosi karena melihat sikap Dewa yang dengan terang-terangan memperlihatkan keberatannya tersebut sampai mendorong putri kesayangannya. Aku memang tidak berhak, tapi jika kalian tetap membawa pergi, maka karir dan usaha yang kalian miliki akan lenyap seketika. Ancam Dewa seperti yang pernah dilakukannya dulu saat Ara dibawa pergi keluarga Wisnu tanpa sepengetahuannya. Vivian, Wisnu, dan Mary hanya diam saja mendengar ancaman Dewa, karena mereka sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Kami tidak peduli ancamanmu. Sekarang biarkan Ara pergi, karena kami sedang terburu-buru untuk menyiapkan pernikahan Ara dengan Nak Harry. Apa? Petik Ara dengan terkejut, dan bukan hanya Ara saja yang terkejut, tapi Dewa pun ikut terkejut. Bagaimana tidak terkejut saat mendengar istrinya akan dinikahkan dengan pria lain? Membayangkannya saja dia tidak sanggup. Iya sayang, kami akan menikahkan kau dengan Nak Harry. Mary menatap pada pria yang ikut bersama mereka. Pria tampan yang lumayan kaya meskipun tidak sekaya keluarga Arbeto. Tapi tidak mengapa karena dia dan suami sengaja menikahkan Ara dengan Harry hanya untuk menyingkirkan anak angkat mereka itu dari hubungan Vivian dan Dewa. Tuan, Ara menatap Dewa dengan cemas. Sungguh dia tidak mau dinikahkan dengan pria asing yang tidak dikenalnya. Terlebih statusnya sendiri sudah menjadi seorang istri dari Dewa Arbeto. Jadi tidak mungkin bukan jika Ara menikah lagi, karena hukum di negaranya melarang poliandri. Ayo cepat kalian berkemaslah, Mary menyuruh Vivian dan Ara. Tuan, lirih Ara kembali saat Vivian menarik tangannya dan membawa pergi dari ruangan tersebut. Ingat, jika kau menahan Ara untuk pergi, ucap Wisnu saat melihat Dewa hendak melangkah pergi. Kami akan melaporkan hal ini kepada Tuan Boy Arbeto dan Nyonya Tita. Dek. Langkah kaki Dewa terhenti begitu saja saat nama kedua orang tuanya disebut. Sungguh dia tidak ingin jika masalah ini sampai terdengar oleh Dek Boy dan Mom Tita. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka statusnya yang sudah menikah dengan Ara pasti akan ketahuan. Sementara Dewa belum siap, karena tidak yakin apakah Ara adalah wanita yang tepat untuknya, dan tidak akan mengkhianatinya seperti yang pernah dilakukan Diandra. Ara berpikir suaminya akan mencegah keluarga Wisnu membawanya pergi dari mansion utama, tapi ternyata apa yang dipikirkannya itu salah, karena pada hari itu Dewa hanya diam saja melihat kepergiannya. Bahkan udah 3 hari berlalu pria itu tidak pernah sekalipun datang mengunjunginya, seakan tidak peduli sama sekali dengan keadaan atau apa yang akan terjadi pada Ara. Padahal lusa Ara akan dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Harry, pria yang dipilih oleh kedua orang tua angkatnya sekaligus pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Ingin rasanya Ara memberitahu pada seluruh keluarga Wisnu jika dia tidak bisa menikah dengan Harry karena statusnya yang sudah memiliki suami. Namun sayang Ara tak berani melakukannya karena